konsentrasi yang berbeda, dan lain sebagainya. Kemudian pelajari juga cara menimbang bahan yang benar, kemudian pelajari cara membuat regen larutan yang benar, dan juga pelajari cara merangkai alat dan juga menggunakan buret. Labnya banyak ya, tentunya di lab Anpang, jadi silahkan dipelajari bagaimana cara merangkainya dan juga cara menggunakannya seperti apa. Seperti itu dari saya, perwakilan dari lab Anpang, saya kembalikan lagi kepada Budaya. Ya oke, baik. Terima kasih Bu Reni. Tadi penjelasannya banyak ya, karena di Anpang memang eh, menggunakan banyak bahan kimia dan peralatan ya yang harus betul-betul diperhatikan ya oleh mahasiswa nanti ketika melakukan penelitian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Mungkin untuk termin pertama saya buka untuk 3 orang penanya ya. Boleh untuk bertanya ke lab tadi TIP dan ataupun ke lab Anpang. Silakan untuk 3 orang pertama. Silakan boleh raise hand ya. Bu Dea, izin dulu saya share screen pengumuman ya, sebentar ya. Oh ya, baik silakan. Teman-teman, tadi yang ketika paparan Bu Reni itu kan disebutkan bahan-bahan apa saja ya yang harus dibawa. Saya harap itu sudah di share screen karena kalau misalnya tidak dibawa ya salah kalian sendiri berarti tidak bisa mengikuti praktiknya ya. Jadi praktik di lab Anpang itu akan dilaksanakan 2 hari gitu ya. Tapi kalau lab-lab lain hanya 1 hari. Karena apa? Karena alatnya banyak dan mahasiswanya banyak. Jadi insya Allah di hari besok di tanggal 11 itu akan praktek lab TIP dan lab mikro. Nanti akan dijelaskan masing-masing ya oleh kalabnya. Itu di Sinangsari full besok ya. Lalu kemudian hari Rabu itu ada praktek lab Anpang dan lab rekayasa. Nah, kalau lab rekayasa itu hanya 1 hari, kalau lab Anpang itu 2 hari ya. Jadi di split, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Yang hari Rabu itu kelas 6A, maaf, yang hari Rabu kelas 6A dan 6B, yang hari Kamis kelas 6C dan kelas 6D ya. Nah, ini pembagiannya bisa dilihat ya, yang grup 1 mulai dari jam 7 itu sudah mulai praktek. Jadi kalian 15 menit sebelum kegiatan ini harus ada di lab Pakupatan ya. Ini bisa dilihat yang grup 1 jam 7 tuh dari Najwa sampai Namira, yang jam 8 Teresia sampai Retno, yang jam 9 Salma sampai Esther, jam 10 yang hari Rabu ini ya Naila sampai Karisa. Lalu yang jam 11 ada Jamal sampai Ferdinansyah ya, itu kelas A. Untuk kelas B-nya di hari Rabu masih lanjut jam 13 Jihan sampai Ananda. Jam 14 ini ada Aura sampai Gias. Jam 15 Sri Lestari sampai Aulia Fatihatunisa. Lalu jam 16 sampai 17 ada Falujah sampai Rizkia. Nah, kemudian yang hari Kamis jam 7 sampai jam 8 itu kelas C, Linda sampai Dwi. Jam 8 Lydia sampai Alinda Risna. Lalu jam 9 Zulfatu Zahra sampai Fandi. Jam 10 Nurhaliza sampai Adia. Lalu jam 11 Gaisa sampai Faradita ya. Lalu jam 13 itu kelas D mulai Audrin sampai Devika. Eh Hari Kamis jam 14 Devin sampai Ratu Cynthia. Lalu grup 8 jam 15 Bunga sampai Rini. Dan terakhir jam 16 grup 9 Siti Rahma sampai Elsa. Begitu ya teman-teman. Tolong 30 menit sebelum dimulai kebagian, misalnya Dini kebagian jam 16. Berarti sebelumnya 16.30 maaf 15.30 sudah ada di lab ya. Maksimal 30 menit sebelum acara harus sudah ada di lab dengan barang bawaan yang tadi sudah ditampilkan di PowerPoint oleh Bu Reni. Ya, tolong pelajari apa-apa saja yang tadi sudah disampaikan juga. Begitu ya. Tolong diperhatikan ya. Jadi ada yang kebagian hari Rabu, ada yang kebagian hari Kamis ya. Tapi di hari Rabu kalau rekayasa semuanya satu angkatan di hari Rabu ya. Baik, itu saja mungkin dari saya, Bu Dea. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Bu Winda. Oke teman-teman silakan ya jika ada yang mau bertanya boleh raise hand.
Ada yang nanya. Ya, silakan Alif ya. Silakan Alif. Terima kasih atas kesempatannya gitu. Jadi bertanya mengenai bagian lab angka. Untuk terutama untuk laki-laki sih, Bu. Kan kalau laki-laki itu kan ada bagian rambut yang panjang, Bu. Seperti saya ini, Bu. Cuman dia panjangnya nanggung gitu, Bu. Nggak bisa diikat sampai belakang. Kalau misalkan pakai bandul, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan mungkin bisa langsung dijawab ya, Bu Reni. Oh, yang praktek ya. Itu yang laki-laki yang berponi itu kalau misalnya Alif susah ngikatnya boleh pakai bando ya. Begitu ya, teman-teman. Tapi kalau yang panjang-panjang itu wajib jangan pakai bando saja, tapi pakai ikat rambut di belakang juga, begitu ya. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, oke, jelas ya. Oke, selanjutnya silakan ada yang bertanya lagi. Ayo, yakin nih nggak ada yang mau bertanya. Jangan sampai nanti ketika pelaksanaannya bingung sendiri gitu ya. Ini mumpung ada sesinya untuk bertanya ya. Apalagi saya yakin kayaknya teman-teman akan menggunakan lab Anpang gitu ya. Ataupun tadi ada beberapa fasilitas yang dimiliki kita IP juga ya. Seperti itu. Atau mau bertanya terkait pelaksanaan prakteknya juga, silakan boleh. Ke Bu Nes ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Bu Nes untuk lebih apa penguatan ke anak-anak. Apa ya kira-kira buat besok? Paling buat Ya. besok pembagian kelompoknya belum, tunggu ya Bu De ya. Kalau yang mau dibawa ya tetap laptop, nggak usah pakai kalkulator kita karena kita menggunakan Excel nanti. Itu sih. Apalagi ya, harus belajar nanti apa namanya. Ibu juga akan nge-share IKA ya, terutama Jangkasoro sama micrometer scope. Nah, itu Ibu share. Jadi sama kayak ini ya. Jadi kami juga tidak menjelaskan banyak hal di apa namanya di acara besok, tapi kita langsung eksekusi. Jika ada kendala, nanti kami akan cross check di situ. Nah, kita akan bahas. Jadi kerjakan dahulu, nanti baru kita cross check bersama-sama. Jadi tidak disuapin dulu nih kayak tahun lalu kita suapin ya budaya ya. Tapi kesini sininya ternyata gitu ya. Akhirnya ya sudah kita coba ganti. Kami buat dulu atau berikan dulu panduannya, nanti kita coba kerjakan di hari Selasa. Seiring jalan itu kita akan diskusi. Gitu sih. Ya, jamnya belum. Ibu akan bagi apa namanya kelompoknya nanti. Ya, mudah-mudahan sebelum inilah ya maghrib udah ada. Ya, mengingat juga join dengan mikro ya, jadi mudah-mudahan tidak bentrok gitu. Oke. Ya, oke Bu Nes. Berarti teman-teman jangan lupa ya besok membawa laptop gitu ya dan nanti akan di-share IKA dan kelompok ya. Jadi silakan nanti bisa dipelajari terlebih dahulu gitu. Jadi besok kita bisa langsung eksekusi pengerjaannya. Oke, ada yang raise hand. Aura Agustina. Oke, silakan Aura. Baik, Ibu, izin bertanya mengenai pelaksanaan ujian besok. Itu apakah kita ada ujian Bukan ujian Aura untuk GLP-nya praktek. dibagi tiga seperti ada lisan, tulis, dan praktik, Bu, Ibu? Atau kita hanya ada praktiknya saja, Ibu? Terima kasih.
Kalau di lab TIP praktek. Kalau Anpang Ibu belum nih, coba tanya Bu Reni. Bu Indah, Bu Reni, kalau Ya, di kalau Anpang sudah tidak ada lagi disuapi penjelasan ya, bagaimana menghitung normalitas, bagaimana menghitung molalitas, itu semua sudah diajarkan. Ya, bagaimana untuk misalnya merangkai alat sudah dikerjakan di Anpang. Ya, bagaimana membuat larutan, pengenceran sudah di kimia dasar, di kimia analitik. Jadi kalau Anpang nanti langsung kita ujian aja. Ya, langsung ujian. Dan ingat teman-teman, untuk GLP ini ada batas kelulusannya. Ya, jadi kan nanti kami akan menilai bagaimana kalian setelahnya ya. Makanya ini diperhatikan materi ini gitu ya. Nah, nanti ada yang lulus dan tidak lulus. Yang tidak lulus itu nanti sebenarnya tergantung labnya ya. Apakah bisa biasanya sih ada mengulang atau remedial gitu ya. Kalau mengulang berarti mengulang di tahun depan gitu ya. Kalau nah itu nanti tergantung. Biasanya dan ini ada checklist kehadirannya teman-teman ya tiap sesi ya. Nah jadi ini kalian jangan pikir bahwa kaleb-kaleb di sini nggak pantau. Ini makanya kami pantau tiap sesinya ada nggak gitu ya. Makanya di checklist. Nah kalau misalnya sudah tidak lulus sama sekali, berarti harus ngulang tahun depan. Efeknya apa? Kalau tidak lulus dan tidak mendapatkan sertifikat, maka kalian tidak bisa melakukan GLP itu cuma 1 tahun sekali ya teman-teman ya. Jadi kalian belum bisa masuk lab di tahun ini gitu ya. Jadi kalian baru bisa masuk lab semester 9 kalau misalnya tidak lulus. Kan itu sangat merugikan kalian ya, tidak bisa lulus tepat waktu. Makanya diikuti baik-baik kegiatan ini, lalu kemudian nanti ketika praktek harus benar agar ujiannya bagus. Jadi tidak ada pengulangan gitu. Mungkin dari saya tambahnya itu Bu Dea. Oke, terima kasih Bu Winda, Aura dan teman-teman yang lain jelas ya jawabannya, penjelasannya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu. Silakan boleh raise hand. Oke, baik. Mungkin jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan, eh, kita sampai di akhir sesi 2 ya. Jadi terima kasih kepada Bu Nezli, Bu Reni, serta Bu Winda ya atas penjelasannya. Nanti kita akan isoma dulu ya teman-teman, isoma hingga pukul 12.50 ya. Tapi ya usahakan mungkin tidak perlu live Zoom ya Bu Winda ya, tetap stay. Nanti mungkin silakan kalau yang mau makan, sholat dan sebagainya. Nanti jam 12.50 ya, 12.50 teman-teman sudah standby lagi on cam ya. Nanti akan lanjut lagi sesi ke 3 dan 4 ya. Ada materi dari Pak Bayu, Pak Rifki, Bu Nurul, dan nanti terakhir materi dari Bu Wulan. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita isoma dulu, nanti kita lanjutkan. Oh, ada yang angkat tangan. Oke, silakan terakhir ya, mungkin Muhammad Jamaluddin. Bu Winda, bagaimana Bu? Boleh nggak? Boleh silakan sambil cas HP live sebentar aja, tapi harus masuk lagi ya. Dan Jamal, kan saya sudah bilang, kami sudah bilang, joinnya jangan lewat HP, lewat komputer. Komputernya habis. Ya terserah lah mau komputer, mau laptop ya silakan. Nanti sesi 2 silakan kamu wajib joinnya dengan laptop ya. Tidak ada yang join dengan HP. Ya.
Ya, oke. Saya rasa clear ya. Nanti kita lanjutkan. Mungkin tadi ya boleh silakan yang mau live sebentar, tapi pastikan mungkin di 12.30 sudah join semua ya dan on kamera lagi di 12.50. Oke, kita akhiri sesi 2 ini. Semoga pemaparan tadi dapat dipahami ya dan sudah jelas. Selamat siang teman-teman, selamat Isoma. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.